Halo warga New Melampai, salam jumpa, salam sehat buat Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di Promkes, sebuah podcast yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, setiap episode kami menghadirkan informasi-informasi kesehatan bagi Anda dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang satu penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu malaria. Nah, apa dan bagaimana tentang penyakit malaria? Sudah hadir di studio Ibu Nova Ratu, SKM MSc, seorang epidemiolog yang bertugas keseharian di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Selamat ketemu ini Ibu Nova. Ya, salam sehat. Salam sehat. Nah, Ibu Nova, untuk episode ini kita akan sedikit, ya boleh kata, mengulas tentang penyakit malaria. Nah, sebenarnya malaria ini kan sudah cukup akrab ya dengan masyarakat, tetapi bisa juga diberikan pencerahan apa sebenarnya penyakit malaria? Ya, sebenarnya penyakit malaria ini sudah ada sejak zaman dulu. Seiring berkembangnya waktu, penyakit malaria ini masih tetap ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Setidaknya di Provinsi Sulawesi Utara ini masih banyak juga. Nah, untuk malaria itu sendiri adalah penyakit menular, penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jadi nyamuk penular malaria ini namanya nyamuk Anopheles. Biasanya dia suka bangun pada malam hari. Jadi dia bangun ketika orang-orang tidur. Dia itu bangun dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jam tugasnya biasanya malam-malam? Ya, malam, dinas malam. Dinas malam. Jadi dia menggigit di waktu dia bangun itu, ketika orang tidur, ketika orang beraktivitas di malam hari, dia datang menggigit dan menyebarkan parasit malaria ke orang-orang tersebut. Nah, selain gigitan nyamuk, penyakit malaria ini bisa juga disebabkan karena donor organ, misalnya donor hati. Karena penyakit malaria ini parasitnya suka hidup di dalam hati. Ada jenis penyakit tertentu yang dia hidup di dalam hati. Jadi kalau pendonor ini pernah mengalami atau pernah menderita penyakit malaria, kemudian dia tidak berobat secara benar, tidak mengikuti pengobatan sesuai dengan anjuran dokter, maka parasit malaria yang ada di dalam tubuhnya ini tidak mati, tetapi dia pergi ke hati dan tinggal di hati. Jadi orangnya sebagai carrier ya? Ya. Jadi kalau dia akan menjadi pendonor hati, maka dia akan mendonorkan juga parasit malaria untuk yang menerima donor. Nah, selain itu penyakit malaria ini juga bisa disebabkan oleh donor darah. Karena ini parasit malaria dia tinggal di dalam darah, dia biasanya untuk pertumbuhan sel tubuh dari parasit malaria ini, dia suka makan sel-sel darah merah manusia. Sehingga kalau orang akan mendonor donor darah yang ada parasit malaria di dalam tubuhnya, maka pindah juga ya? Akan pindah juga. Karena perlu kita ketahui bahwa orang yang sakit malaria ini ada yang orang tanpa gejala. Jadi ada parasit malaria di dalam darahnya, tetapi dia tidak menunjukkan gejala. Nah, kalau orang yang ada parasit di dalam darahnya ini kemudian dibutuhkan untuk mendonor, jadi dia akan mendonorkan juga parasit malaria ke orang yang lain. Otomatis pindah ya? Ya. Selain itu juga janin bisa tertular dari ibunya. Makanya kalau ibu-ibu hamil sangat ditekankan agar supaya dia tidak terkontaminasi dengan parasit malaria. Nah, parasit malaria ini ada 5 jenis. Ada jenis Vivax. Nah, Plasmodium atau parasit malaria yang jenisnya Vivax ini itu yang biasanya tinggal di dalam hati. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa tahun dia tinggal di dalam hati. Kemudian ada juga Plasmodium malariae, ada Plasmodium ovale, ada Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum ini adalah yang menyebabkan penyakit malaria berat. Kalau orang kenal dengan istilah malaria tropika. Nah, ini penyebabnya adalah Plasmodium falciparum. Kemudian ada satu lagi Plasmodium, yaitu Plasmodium knowlesi. Nah,
Plasmodium knowledge ini dia berkembang dia di tubuh monyet. Jadi monyet ekor panjang, dia berkembang biak di sana. Kemudian nyamuk malaria atau nyamuk Anopheles ini dia datang menggigit monyet tadi, menghisap plasmodium yang ada di tubuh monyet, kemudian dia datang menggigit ke orang yang sehat. Jadi parasit yang ada di monyet dipindahkan ke orang yang sehat, sehingga akan menyebabkan penyakit. Tapi kalau yang disebutkan oleh Bu Nova tadi beberapa jenis plasmodium itu ya, yang ciri-ciri khas yang sama dari semuanya itu apa? Nah, untuk ciri khasnya dia menimbulkan gejala, maksudnya gejalanya semua sama. Jadi gejala umumnya adalah demam, kemudian menggigil, biasanya orang bilang demam goyang, nah itu menggigil, kemudian dia berkeringat. Bisa juga di kasus-kasus yang lebih parah dia bisa kehilangan kesadaran, bahkan bisa meninggal. Apa disertai dengan perubahan rasa, misalnya dia nafsu makan atau bagaimana? Nah, biasanya kalau seorang penderita yang demam itu dia akan mengalami hilang nafsu makan, tetapi bukan hilang penciuman seperti COVID-nya. Jadi dia hilang nafsu makan, sehingga dia mengalami lemas, tubuhnya mengalami lemas. Yang paling utama itu ya, yang Paling demam tadi. utamanya demam, kemudian berkeringat dan menggigil. Itu adalah ciri khas dari seorang penderita malaria. Jadi kalau misalnya dicurigai ini mungkin jenis malarianya apa, itu nanti ketahuan kalau dibawa ke Setelah dilakukan pemeriksaan. Oke. Ya, Bu, mungkin bisa diberikan juga pencerahan buat kita. Kalau misalnya orang sudah, mungkin ini stok malaria, nah apa yang masyarakat harus pengen secepatnya? Nah, kalau misalnya masyarakat ini terutama yang baru pulang dari daerah endemis, misalnya dia baru pulang dari Papua karena dia bekerja di sana, setelah dia pulang ke tempat ini, dia mengalami demam, maka dia harus segera datang ke fasilitas kesehatan untuk periksa. Nah, pemeriksaan yang dilakukan itu adalah pemeriksaan RDT atau pemeriksaan secara cepat. Kalau pemeriksaan secara cepat ini dia 15 menit hasilnya sudah ada. Dilakukan di tempat mana? Dilakukan di puskesmas atau di rumah Semua sakit, puskesmas? semua fasilitas layanan kesehatan bisa melakukan. Darah yang diambil adalah darah dari ujung jari. Jadi cuma tusuk sedikit, kemudian taruh di alatnya dan akan terlihat di situ hasilnya. Apakah dia positif dan plasmodium apa yang terkandung di dalam tubuhnya. Bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan cara periksa mikroskop. Nah, itu harus dilakukan pengambilan darah dari darah vena di sini. Kemudian dilihat di bawah mikroskop apakah ada parasit di dalam darahnya. Kemudian jenis parasit apa yang ada di dalam darah pasien tersebut akan terlihat di bawah mikroskop. Iya, jadi sebenarnya tidak ribet ya, bisa langsung segera diketahui. Ya. Nah, tadi Ibu menyinggung soal daerah endemis ya. Ya. Jadi memang ternyata di Indonesia ya secara khusus ada daerah-daerah yang memang mereka kata malaria itu tidak pernah habis, tidak pernah usai gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya dari Papua. Nah, ada masyarakat Sulawesi Utara yang suka bekerja di sana sebagai pekerja tambang. Nah, mereka biasanya pulang di waktu-waktu Natal, Liburan ya. mau Natal atau mau pengucapan syukur atau mau Idul Fitri. Nah, mereka pulang ke kampung. Dari sana biasanya mereka pernah terserang malaria, kemudian pengobatan berobat di sana tidak berobat secara benar. Dia pulang ke sini dia masih bawa parasit. Dia bisa kambuh di sini, kemudian dia bisa menjangkiti, Menularkan kepada orang lain. Tapi masyarakat melalui yang ada di sekitar. nyamuk ya, Melalui nyamuk. Iya, oke. Kalau di Sulawesi sendiri apakah ada daerah endemisnya? Kalau di Sulawesi Utara ini masih ada daerah endemis rendah. Oh, endemis rendah. Satu kabupaten, ada satu kabupaten yang masih tergolong endemis rendah, yaitu Kabupaten Sangihe. Oh, ini kan secara geografis juga ya. Karena di sana juga ada banyak tambang. Tambang ketika orang membuat galian tambang, setelah tambang ini tidak digunakan, mereka biarkan tambang itu. Nah, ini berpotensi untuk menjadi tempat perindukan nyamuk. Karena kalau dia hujan, dia banyak tergenang air di situ, maka tempat nyamuk berkembang biak atau bertelur. Iya. Oke, baik Bu Nova, bisa
bisa dikasih juga penjelasan tentang obat apa yang Oh, iya. dipakai untuk penderita malaria. Ya. Jadi untuk mengobati seorang penderita malaria ini harus melalui pemeriksaan. Karena setiap plasmodium yang ditemukan di dalam darah berbeda obat yang diberikan padanya. Berbeda obat. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan RDT ataupun mikroskop baru bisa diberikan obat. Kalau cuma ada gejala klinisnya itu tidak bisa diberikan obat. Karena biasanya gejala klinis ini ada juga di penyakit yang lain, misalnya demam. Belum spesifik malaria Iya. ya. Berarti. Kemudian setiap plasmodium ini obat yang diberikan itu berbeda. Nah, obat malaria ini tidak dijual bebas, tidak ada di warung, tidak ada di apotek, cuma ada di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, nah itu ada. Jadi kalau ada dokter-dokter praktik mandiri, kemudian ada penderita malaria yang dia temukan, biasanya dia akan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat tempat dia tinggal itu untuk mendapatkan pengobatan malaria. Nah, kenapa hanya ada di tempat di fasilitas kesehatan? Karena menjaga resistensi. Nah, kalau dulu kan ada obat kloroquine, Iya, kloroquine. terkenal obat malaria. Nah, sekarang obat kloroquine itu tidak digunakan lagi karena terjadi resistensi. Plasmodium malaria ini kalau diobati dengan kloroquine dia tidak akan mati. So kabal istilahnya orang Gak bilang. iya. Jadi nyendak mempan. Sehingga ada obat yang lain yang diganti setelah kloroquine yaitu namanya DHP dan primaquine. Nah, sekarang DHP dan primaquine ini yang tidak dijual bebas. Itu untuk mencegah jangan sampai terjadinya resistensi seperti kloroquine tadi. Iya, salah gunakan juga ya. Iya. Kemudian kalau dia plasmodium ovale atau plasmodium vivax berbeda pengobatannya dengan plasmodium falciparum. Makanya harus sesuai dengan hasil dari laboratorium. Jadi semuanya memang harus melalui pemeriksaan dulu ya, baru Iya. diberikan terapi berupa obat-obat yang spesifik tadi. Iya. Nah, kalau begitu Bu, yang paling berpeluang untuk kena penyakit malaria itu siapa-siapa saja Bu? Oh, semua orang bisa Semua. terkena malaria. Jadi Semua dari kategori umur. anak-anak, iya anak-anak sampai dewasa, oma-opa, kemudian orang-orang berpangkat, orang-orang pejabat tinggi dan rakyat jelata, semuanya berpotensi kena penyakit malaria. Karena penyakit malaria ini kan disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jadi tidak ada pengkhususan ya, jadi termasuk lansia juga bisa ya Iya. digigit nyamuk. Contohnya Presiden Soekarno dulu, ketika beliau membawakan pidato kemerdekaan waktu itu, dia sementara sakit malaria waktu itu. Saya baru tahu juga ya. Iya, Sementara sakit ternyata iya. proklamator kita waktu itu. Kemudian ada Mother Teresa juga, Muhammad Gandhi, itu semua pernah menderita penyakit malaria. Oke. Nah, ini yang agak sedikit harus diluruskan Bu ya. Di masyarakat umum mereka selalu mengatakan bahwa kalau orang dicurigai malaria itu ada semacam pantangan-pantangannya. Orang bilang baposo. Nah, bisa disampaikan Bu apa yang boleh dan Iya. yang tidak boleh. Jadi untuk orang yang sakit malaria, namanya juga orang sakit, dia harus mengkonsumsi makanan bernutrisi agar supaya dia cepat sembuh, daya tahan tubuhnya bisa segera naik dan dia bisa sembuh. Jadi makanan-makanannya itu harus mengandung yang bersumber energi, Yang bergizi ya. misalnya nasi, sayur, buah-buahan, kemudian ada jus, air kelapa. Nah, ini air kelapa yang harus diluruskan. Biasanya orang bilang air kelapa itu kalau minum air kelapa dia mudarat sakit malaria. Nah, padahal air kelapa itu sangat baik sekali dikonsumsi oleh seorang yang sakit malaria. Karena kalau air kelapa ini dia mengandung mineral dan elektrolit. Sangat baik sekali untuk orang yang sakit, apalagi demam-demam tinggi. Dia juga harus mengkonsumsi makanan bersumber protein, misalnya ikan, susu, telur, kacang-kacangan. Nah, itu sangat penting sekali dikonsumsi oleh seorang penderita malaria. Jadi jangan ada yang larang, jangan minum air kelapa Iya. ya. Malah itu dianjurkan Bagus. justru ya. Oke, ya. Baik Bu, ini kita perlu tahu juga mungkin secara program ya dari pemerintah
Nah, pemerintah menggiatkan program khusus malaria itu mungkin ada bisa yang dibagikan ke masyarakat. Iya, jadi tujuannya agar supaya malaria ini tidak ada lagi di masyarakat. Dengan bahasa yang diberikan adalah eliminasi. Eliminasi ini artinya tidak ada kasus malaria yang terjadi secara lokal. Jadi misalnya orang sakit malaria itu bisa ada, tetapi dia terjangkit dari wilayah luar, misalnya dari Papua. Jangan dia terjangkit di wilayah Sulawesi Utara. Itu tidak boleh. Nanti dikatakan eliminasi kalau tidak ada penularan secara lokal. Nah, tujuan dari pemerintah bahkan Organisasi Kesehatan Dunia untuk eliminasi malaria ini agar supaya tingkat kesejahteraan masyarakat ini meningkat. Karena kalau orang sakit mau bekerja, Anda bisa. Otomatis kalau dia cari hari itu, makan hari itu, kasihan nanti anak-anak, istrinya, kalau dia yang sakit kepala rumah tangga, maka ada banyak yang bisa terlantar. Kemudian dari segi ekonomi, misalnya dari segi ekonomi bisa juga berdampak dari para wisata. Nanti orang-orang luar negeri takut datang ke tempat kita kalau daerah kita itu ada banyak penyakit malaria. Sehingga pemerintah ini berupaya agar supaya eliminasi malaria ini segera terjadi. Nah, untuk target dari Indonesia sendiri ditargetkan tahun 2030 dia sudah eliminasi se-Indonesia. Nah, untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri ditargetkan tahun 2025. Jadi tinggal 2 tahun. Tinggal 2 tahun untuk mencari status eliminasi ini. Nah, upaya-upaya yang perlu dilakukan tentunya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Karena penyakit ini adalah penyakit masyarakat, maka masyarakat sangat dibutuhkan peran sertanya untuk menjaga agar supaya tidak terjadi penularan malaria di Sulawesi Utara. Misalnya karena penyakit malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, makanya kalau tidur harus menggunakan kelambu. Ada kelambu yang berinsektisida atau ada kelambu yang sudah diolesi obat nyamuk. Kemudian bisa juga pakai gosok repelen atau bisa pakai baju tangan panjang, kemudian celana panjang kalau tidur supaya menghindari gigitan nyamuk. Kemudian masyarakat juga diharapkan berperan serta dalam menanggulangi nyamuk ini, karena penyebabnya adalah nyamuk. Nyamuk ini kalau dia bertelur ribuan. Jadi untuk penyemprotan ini sangat tidak efektif. Lebih baik kalau masyarakat itu berperan serta di dalam PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Misalnya kalau ada genangan-genangan air ditimbun atau dialirkan. Kemudian kalau ada kolam-kolam ikan yang tidak digunakan, sebaiknya diterbitkan di situ. Oh, diterbitkan. Karena misalnya ikan mujair ini dia pemakan jentik. Jadi kalau ada nyamuk yang bertelur di situ, dia akan makan. Jadi tidak sempat jadi nyamuk dewasa sudah tidak ada jentiknya. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang-orang yang datang dari daerah endemis tadi, sebelum dia menularkan ke masyarakat yang ada di tempatnya, mungkin kita yang berada di sekitar situ, mungkin ada teman kita, saudara kita, atau ada tetangga kita yang baru datang dari daerah endemis. Orang bisa sarankan untuk segera datang ke puskesmas agar supaya dia bisa diperiksa, kemudian apabila dia positif bisa segera diobati dan tidak menular kemana-mana. Walaupun dia tanpa gejala datangnya, tapi dari daerah ini. Iya, karena malaria itu bisa menyebabkan orang tanpa gejala, apalagi kalau dia punya daya tahan tubuh yang tinggi, parasitnya tidak mampu membuat dia itu sakit. Tapi ada Tapi dalam dia tubuhnya. bisa menularkan ke orang lain kalau ada nyamuk Anopheles di tempat itu. Jadi klop ya, kalau misalnya ada kirinnya, kemudian nyamuknya berkembang biak di situ, nah, itu berpeluang sekali untuk jadi penularan ya. Iya. Ya baik, mungkin ini bagian akhir Bu, sebagai himbauan umum untuk masyarakat untuk menanggulangi malaria.
Nah itu tadi peran sertanya sangat dibutuhkan. Ya dari segi pemberantasan nyamuk, kemudian dari segi pencegahannya agar supaya tidak kena gigitan, dan dari segi memberitahukan kepada orang-orang yang datang, sehingga orang datang dari daerah endemis untuk segera melakukan pemeriksaan. Baik, luar biasa. Ya, warga New Melambai, demikian ya untuk pencerahan yang kita boleh dapatkan dari topik mengenai malaria. Nah, terima kasih banyak Ibu Nova Ratu SKM MSc selaku epidemiolog dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk yang kami hadirkan dalam podcast ini. Di episode-episode berikutnya juga kami akan hadirkan topik-topik lainnya. Ya, jangan lupa untuk makan sehat, berjalan sehat, dan berpikir sehat. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Ferdinand mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk semua.